Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di kota Mataram, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam perkumpulan kita ini. Dan Allah Ta'ala berikan kesehatan insyaAllah kepada para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para masyayikh, para ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, wabil khusus ikhwanina wa ashabina, para ulama dari Majlis Al-Wafa Bi'ahdillah dan juga dari Majlis Al-Muasalah dan juga dari para alumni yang ada di Lombok dan juga yang hadir tengah-tengah kita Bapak Wakil Wali Kota Mataram, Al-Ustadz Tuan Guru Mujibur Rahman dan segenap para tokoh pemerintahan dari kepolisian, dari TNI dan tokoh masyarakat dan semua yang telah andil di dalam terwujudnya acara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik, hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, memang Lombok ini adalah tempat yang penuh keberkahan. Tempatnya para ulama, tempatnya para orang-orang soleh, tempatnya para ulama, masyayikh yang berhubung sanad mereka kepada para aulia wa salihin wal muhaddithin sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara mereka itu adalah Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang mana beliau adalah salah satu ulama yang berjasa besar di dalam menyebarkan keislaman di Pulau Lombok ini, di Nusa Tenggara Barat ini, subhanallah. Sehingga kan Al-Jad, kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu tahun 50-an pernah masuk ke Pulau Lombok ini. Itu disambut, diterima oleh Syekh Maulana Tuan Guru Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Sekitar tahun 50-an dahulu beliau datang ke sini berdakwah sampai ke Pancor sana, disambut oleh beliau dan para masyayikh, para ulama yang ada di zaman tersebut. Wahada Syekh Maulana Zainuddin bin Abdul Majid, beliau ini yang membawa ke Pulau Lombok ini. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi datang ke sini berkunjung kepada Syekh Zainuddin bin Abdul Majid menjadi tamu beliau, yang mana dahulu mereka ini berdua sama-sama belajar di Saulatiyah. Subhanallah. Wa Syekh Yasin muhaddithud dunia, adalah orang yang memiliki musnidid dunia, memiliki sanad kepada semua jalur muhaddithin yang ada di dunia ini radhiyallahu anhu wa ardah. Dan beliau datang ke Pulau Lombok ini. Wa minhum Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang puluhan tahun yang lalu pun juga datang ke Pulau Lombok ini. Masya Allah. Makanya ini negeri-negeri yang berkah. Guru kami sendiri Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau datang ke Pulau Lombok ini lebih kurang kalau nggak salah 2 kali beliau datang. Ya, itu lebih dari 20 tahun yang lalu pertama kali beliau datang. Kemudian beberapa belas tahun, sekitar 14 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu beliau datang di sini. Diadakan pertemuan ulama bersama Majlis Al-Muasalah wa Tabligh Akbar dengan jumlah yang semacam ini atau ini mungkin lebih banyak sedikit. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan beginilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri datang ke Lombok ini lebih kurang dari tahun 99. Datang ke sini Masya Allah, ada 2002. Ada Sayyid Abdullah ada di sini bersama para teman-teman ikhwanana ashabana. Dulu ada Ammi Al-Habib Sayyid Muhsin, Habib Muhsin bin Sumaid yang lahir di Shibam terus tinggal di kota Lombok ini, di Pulau Lombok ini. Masya Allah, ini negeri yang penuh berkah. Negerinya masjid, negerinya ulama, negerinya para pecinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para pecinta aulia wa salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan keberkahan di negeri ini insyaAllah. Alhamdulillah. Kita berada di tempat yang baik, tempat yang berkah, di saat yang baik, momen yang berkah, di akhir-akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Nah ini
bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya agenda sendiri. Nabi bilang bahwasanya as-salah ila salah, wal jum'ah ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Dari satu salat ke waktu salat lain, dari satu Jumat hingga ke Jumat lainnya, dari Ramadan hingga Ramadan berikutnya, menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya apabila dihindari daripada perbuatan dosa besar. Muslim mukmin di bulan Ramadan punya agenda. Apa agenda kita? Agenda kita adalah sesuai agendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara agenda bulan Ramadan selain puasa, siamu Ramadan, qiyamu Ramadan, salatu tarawih, kemudian juga tilawatul Quran, sedekah di bulan Ramadan, wa qiyamul lail di bulan Ramadan. Disebutkan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa zada Imam Ahmad wa ma ta'akhkhar. Yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunin dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu juga yang melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih, dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam riwayat yang Imam Ahmad bin Hanbal dan yang akan datang, dijaga oleh Allah taala dari perbuatan dosa. Ada agenda di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan oleh Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina ya'tihi Jibril fayudarisahul Quran wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min rihil mursalah. Nabi orang yang paling dermawan. Paling dermawan itu kalau udah masuk bulan Ramadan. Kalau udah masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sampai disebutkan kenapa? Pengaruh dari apa? Kedermawanan tersebut. Nabi selalu dermawan, tapi bulan Ramadan lebih dermawan lagi, harus lebih dermawan. Mengapa? Ada pengaruhnya. Sebab di bulan Ramadan hina ya'tihi Jibril fayudarisahul Quran, datang malaikat Jibril bertadarus Quran dengan Nabi Muhammad. Buah dari duduk bersama makhluk-makhluk yang agung, buahnya adalah kedermawanan sosial. Buah dari tadarus tilawatul Quran, maka jiwa sosialnya makin tinggi. Duduk dengan aulia, wassalihin, terhubung dengan sanad, akan tetapi nggak punya jiwa sosial. Maka perlu dipertanyakan apa yang dia lakukan. Dia baca Al-Quran, akan tetapi nggak punya jiwa sosial. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya ajwad ma yakun fi Ramadan hina ya'tihi Jibril fayudarisahul Quran. Paling dermawan tuh di bulan Ramadan karena faktor apa? Datang malaikat Jibril tadarus Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibn Abbas melukiskan kedermawanan Rasulullah, wala Rasulullah ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nabi dalam kedermawanannya itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus terus-menerus. Sallallahu alaihi wasallam. Angin itu kalau berhembus semua kebagian. Semua kebagian, enggak mandang pecinya apa, bajunya apa, sukunya apa, semua kebagian. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr, memberikan pemberian orang yang enggak takut miskin sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Ramadan itu agendanya kita bersedekah, berinfak. Ngasih iftar kepada orang-orang yang berpuasa walaupun sebutir kurma. Orang yang memberikan buka puasa iftar kepada orang-orang yang puasa itu, maka dia dapat pahala. Pahala seperti orang yang berpuasa itu juga. Dia puasa sendirian, tapi dia ngasih makan 10 orang, dia dapat pahala sendiri dan plus 10 orang yang puasa. 20 orang, dia dapat 20 orang yang puasa. Jangan pelit, walaupun hanya seteguk air yang dia bagikan. Walaupun hanya sebutir kurma yang dia berikan. Galil, sedikit, tapi idza gubil, apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu enggak sedikit. Tapi banyak kalau enggak diterima oleh Allah taala, ya apa artinya? Kunu bi qabulil amal aham ilaikum minal amal. Jadikan prioritas kita itu gobulnya amal lebih penting daripada amalan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saudara-saudara sekalian, ini bulan Ramadan
yang kita punya ini yang sebentar lagi datang, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita bisa ngidupin bulan Ramadan, bisa memakmurkan bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan kita mukmin punya agenda. Agenda kita bukan diatur oleh barat, bukan diatur oleh timur, bukan diatur oleh adat, tapi diatur oleh Nabi Muhammad, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya barat, utara, selatan mau ngatur kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut program yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan tuh dia baca Quran. Siang 1 kali khatam Quran, malam 1 kali khatam Quran. Kalau Ramadannya 30 hari, khatam Quran 60 kali. Radhiyallahu anhu arda. Nah kita sekarang berapa kali mau khataman Quran? Berapa kali? Gak bisa 60, setengahnya 30. Atau mau 10%-nya ya 6 kali khatam Quran. Fa'mal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min zulmati fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Enggak bisa 6 kali walaupun 5 kali, ataupun 3 kali, ataupun 2 kali, ataupun 1 kali. Talib ilm atau muslim yang biasa aja. Muslim yang standar, muslim yang bulan Ramadan enggak khatam Quran, itu kelewatan, keterlaluan. Baca Al-Quran, jangan kita memboikot Al-Quran tersebut. Qala Rasul, ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Baca daripada Al-Quran tersebut. Hakada amalan para ulama-ulama yang terdahulu, amalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada salah seorang ulama, Imam Sayyidi Muhammad bin Hasan Jamalail, sahibu Rawghah. Itu beliau dia enggak mau baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Kalau Ramadan siang enggak mau baca Quran. Loh kenapa? Bilang saya kalau baca Al-Quran gak berasa lapar, gak berasa haus. Mumpung saya lagi Ramadan, saya ingin merasakan lapar, ingin merasakan haus. Sebab rasa lapar, rasa haus di bulan Ramadan itu menerangi hati, mensucikan nafsu kita. Hingga beliau bilang sengaja saya gak mau baca Quran, saya ganti dengan wirid yang lain, dengan zikir yang lain. Begitu maghrib baru baca Al-Quran. Subhanallah. Itu beliau sampai kalau dia baca Al-Quran, dia berasa di mulutnya seperti ada susu, ada madu. Dan tercium aroma susu dan madu ke orang-orang yang di sekelilingnya saat dia membaca Al-Quran. Itu keluarganya kalau bulan Ramadan mengirimkan dia 1 keping roti gandum untuk dia makan. Tiap berbuka dan sahur. Itu selesai 30 hari, dia keluar dari kamarnya. Dibersihkan itu kamar, itu kepingan masih lengkap. Paling cuma hilang 1 potong saja. Makannya dari mana? Apa yang dia makan? Yang dia makan Al-Quran, kenyang dengan Al-Quran tersebut. Al-qalb alladhi laysa fihi Al-Quran kal baitil kharib. Rumah yang hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran bagaikan rumah yang bobrok yang tidak ada penghuninya. Enggak nyaman, enggak enak. Begitu juga alim, begitu juga ustadz, tapi enggak ada hubungannya sama Al-Quran. Maka ini keterlaluan. Ini adalah kelewatan. Kita hadir malam hari ini di sini, udah berapa banyak yang kita baca daripada Al-Quran tersebut. Saudara-saudara sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sediakan buat kita bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Itu di bulan Ramadan Allah taala memberikan ampunan kepada semua muslim. Di malam pertama Ramadan, semua muslim mendapatkan ampunan dari Allah taala, kecuali 4 jenis muslim yang enggak dapat ampunan. Siapa 4 jenis muslim yang enggak dapat ampunan? 1 adalah qati' rahim, yang memutuskan silaturahminya. Memutuskan silaturahmi. Yang kedua, agli walidain, yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, mudminil khamar, pecandu narkoba dan minuman keras. Dan yang keempat, musyahin alladzi fi qalbihi syahna, yang di dalam hatinya terdapat kedengkian, kebencian kepada sesama muslim. Maka ayo sebelum datangnya momen tersebut, kita bersihkan hal-hal yang bisa menghalangi kita dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang memutuskan silaturahmi, sambung silaturahminya. Yang durhaka kepada orang tua, perbaiki hubungannya sekarang. Itu disebutkan al-qati' mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Diriwayatkan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Walaupun matinya di dalam Ka'bah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmah la tanzil ala qaum wa fihim qati'.
Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum manakala di tengah-tengah mereka ada satu orang yang memutuskan silaturahmi. Gara-gara memutuskan silaturahmi, ya biasanya gara-gara apa lagi kalau bukan gara-gara dunia. Kalau enggak gara-gara urusan warisan, gara-gara masalah warisan, ataupun juga masalah dunia, atau urusan tanah, atau harta, atau tahta. Mending tahtanya orang lain, tapi dia yang berantem, dia memutuskan silaturahmi. Waliyadzubillah min dzalik. Kamu diberikan ilmu, hidup di tengah-tengah ulama, kenal dengan ulama, tapi pengenalan kamu kepada mereka, pengenalanmu terhadap ilmu enggak berhasil mensucikan hatimu. Yang salah siapa? Kamunya yang salah atau salah guru? Jangan-jangan cari deh guru yang lain deh, cari ilmu yang lain deh untuk bebenah hati kita, untuk ngobatin hati kita. Kita belajar kenal agama setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak berhasil ngobatin hati kita, gak berhasil mensucikan hati kita, berarti ada yang gak beres dengan diri kita. Jangan sampai kita meninggal dunia sedangkan hati kita bengkok, sedangkan di dalam hati kita ada kedengkian, ada kebencian kepada sesama. Yang benci satu muslim gak dapat ampunan. Bagaimana kalau yang benci kepada 2 muslim, ataupun kepada 3 muslim, ataupun membenci sekelompok kaum muslimin? Apalagi kalau yang dia benci aulia wassalihin, para ulama al-amilin. Apalagi kalau yang dibenci sahabat Rasulullah atau ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkap sudah kebinasaan dan kehancuran orang tersebut. Karenanya itu kata Nabi bilang dalam hadis, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin fafa'al. Kalau kamu bisa tidur dalam hatimu enggak ada benci kepada satu manusia pun juga, laksanakan. Nabi bilang, syuf yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah, masuk kepada kalian satu orang min ahlil jannah, orang surga. Sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan nih? Dipikir pembesar sahabat, senior sahabat, yang paling sepuh dari sahabat, yang paling kaya, yang paling dermawan. Gak tahu yang masuk orang biasa-biasa aja gak dikenal. Bilang yang ini orangnya. Penasaran, apa yang dia lakukan? Dicari tahu. Sampai nginep ke rumah orang tersebut, dilihat sholatnya biasa, tahajudnya biasa, puasanya biasa. Sampai bertanya, saya mau tahu, jujur, kamu punya amalan apa yang kamu sembunyikan? Bilang enggak ada, seperti yang kamu lihat ini aja. Bilang ada sesuatu. Ya mungkin ada satu hal, saya enggak tidur di malam hari, melainkan di hati saya tidak ada benci kepada satu muslim pun juga. Di hati saya enggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakadha sifatnya para ulama wal auliya was salihin. Masya Allah. Oh, kita kenal kepada para guru-guru kita, ahlus sanadina, orang-orang yang kita bersanad, bersilsilah keilmuan kepada mereka, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang batinnya bersih, suci. Di antaranya adalah guru daripada guru kami, mertuanya beliau, mertuanya Al-Habib Umar, ada Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu pernah sampai difitnah oleh seorang hartawan di negerinya, hingga fitnah yang membuat beliau itu hampir-hampir dibunuh oleh penguasa. Subhanallah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Fitnah yang sangat dahsyat dengan tuduhan yang luar biasa. Sampai akhirnya wala beliau mendendam, wala pernah bergosip tentang orang tersebut, wala pernah menjelek-jelekan orang itu, hingga akhirnya itu orang meninggal dunia di Jeddah sana. Maka begitu dengar meninggal dunia, pertama yang datang bertaziah adalah Habib Muhammad Al-Haddar. Dengar fulan meninggal, langsung dia datang, dia yang pertama takziah. Bukan cuma itu aja, itu keluarganya bilang gak mau dikuburin dulu. Kenapa? Masih nunggu anaknya ada di Eropa. Jadi kita taruh di kulkas dulu, di lemari es, di rumah sakit titip, nanti 2-3 hari baru kita kuburkan. Kuburnya gak usah di Mekah, kubur di tempat yang lain aja. Hingga Habib Muhammad bilang, gak benar begini, jangan mau diletakkan di dalam lemari es. Begitu segera beliau berupaya membujuk keluarganya dengan beberapa hal, hingga akhirnya selamat, gak perlu dimasukkan ke lemari es. Kemudian juga membujuk mereka hingga dimakamkan di tempat yang paling mulia, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia sendiri yang bikin tahlilan 3 hari. Di rumahnya bikin tahlilan 3 hari, bikin khatam, ngundang orang. Untuk apa? Mentahlilkan siapa? Orang yang mengganggu beliau dengan gangguan yang dahsyat, yang hampir-hampir membuat beliau terbunuh oleh penguasa di masa itu, di Yaman sana. Wala di hatinya ada kebencian, wala kedengkian terhadap siapapun juga. Radhiyallahu anhu arbah. Itu diceritakan satu kali beliau ceramah di Jeddah atau di Madinah. Alhasil tatkala beliau
hadir satu majelis di tempat seorang yang hartawan, baru beliau berdiri, baru 2 kalimat, baru 2 menit, 3 menit, tahu-tahu yang tuan rumah, mungkin dia menyangka dirinya punya harta, ya mungkin ya karena ketidaksengajaan, dia bilang, Habib, khalas cukup, orang udah kelaparan, kita mau makan. Oh, ini baru bicara 2 menit. Al Habib Muhammad dengar itu, marhaba, ya khair. Dia duduk. Sampai di situ ada Syekh Al Habib Syihabuddin, Akhul Habib Abi Bakar Al Masyhur. Itu beliau bilang, saya sumpah setahun saya nggak mau injak lagi ini rumah. Kenapa? Kurang ajar kepada gurunya saya. Nggak taunya minggu depan pengajian berikutnya, acara berikutnya, yang pertama datang Al Habib Muhammad Al Haddar. Beliau pertama datang, wala ada marahnya, wala ada tersinggungnya. Mukmin makin bersih hatinya, maka nggak sumbu pendek, nggak mudah dipancing amarahnya, nggak mudah diprovokasi. Kenapa? Dia punya akal, dia punya iman, dia punya kesucian hati. Radhiyallahu anhu arda. Makanya itu disebutkan oleh ulama, orang tuh ada yang cepat marah, tapi cepat juga menjadi baik lagi. Cepat marah, cepat memaafkan. Ada juga yang lambat marahnya, sulit dibikin marah, tapi juga sulit memaafkan. Ya ribet juga. Yang cepat marah, cepat memaaf, walaupun cepat memaafkan, ribet. Sulit marah, tapi kalau udah marah sulit memaafkan, ribet juga. Dan yang paling sial, kalau kita punya teman atau kenal sama orang, gampang marah, sulit memaafkan. Sebentar-bentar marah, kalau udah marah, udah sulit memaafkan. Itu ulama bilang, man kathura itabuh, galla ashabuh. Orang kalau banyak komplain, ya nggak punya teman. Tiap ketemu orang dikomplain, ngeluh, ente begini. Ngeluh, nggak ada syukurnya. Tiap ketemu orang dikomplain. Entar komplain bajunya, entar komplain pakaiannya, entar komplain omongannya, entar komplain sikapnya, entar komplain ini dan itu, selalu penuh dengan komplain. Waliyadzubillah min dzalik. Man katsura itabuh galla ashabuh. Nah, itu orang yang paling sial adalah bukan dia yang sial. Orang yang berteman dengan orang sial aja sial, apalagi itu orang. Yakni gampang marah dan sulit memaafkan. Nah, ini orang yang kayak begini mendingan jauhin deh. Yaqul Imam Al-Haddad, idza anastu min khillin jafaa fala ujafi wa in huwa gad jafani walakin ufariguhu birifgin wa umsiku an tanawulihi lisani. Saya kalau ngelihat ada orang yang model kayak begini, maka ya saya nggak bersikap kayak begitu. Saya tidak bersikap jafa, tetapi saya mundur pelan-pelan dan saya jaga mulut saya. Jangan mencaci dia, jangan ngatain dia. Aslan di dalam metode dakwah kita nggak ada cacian, nggak ada makian. Islam nggak dibela dengan cacian, wala dibela dengan makian, wala dibela dengan higid, wala dibela dengan dengki. Subhanallah. Kemudian juga, dan orang yang terbaik adalah yang sulit dibikin marah. Mau marah itu susah. Dan kalau udah marah, mudah memaafkan. Hadza min jumlatih Sayyidina Hadzal Habib Muhammad Al-Haddar. Keluar dari satu masjid, tahu-tahu dicaci maki. Selesai dicaci maki, terus dia bilang jazakallah khair. Marhaba, jazakallah khair. Syukran. Pulang ke rumahnya. Selama perjalanan sibuk ngobatin hati. 5 menit kemudian nyampe ke rumah. Nyampe di rumah dia bilang musameh. Saya maafkan. Udah gitu nangis. Dia bilang kenapa nangis? Saya nyesel. Baru maafkannya 5 menit kemudian. Kenapa? Ngobatin hati sampai betul-betul bersih, memaafkan dengan tulus. Itu baru berhasil 5 menit kemudian. Subhanallah. Dia bilang saya nyesel. Kenapa? Telat. Bahkan Sayyidina Ibrahim bin Adham dipukul oleh preman. Setiap kali dipukul, wajahnya oleh preman yang membuli dia bilang idrib ra'san tala ma'asallah. Silakan kamu pukul kepala yang memang pantas dipukul. Dipukul lagi. Dia bilang idrib ra'san tala ma'asallah. Memang silakan kamu memukul kepala yang udah memang banyak maksiat kepada Allah, pantas buat dipukul. Hingga dilerai oleh orang-orang. Dibilang, tahu gak siapa yang kamu pukul ini? Bilang, siapa? Ada Ibrahim bin Adham. Oh, saya nggak tahu kalau ini Ibrahim bin Adham, wali yang masyhur itu. Datang minta maaf itu preman. Bilang, ya Syekh, maafkan saya nggak tahu. Bilang, adapun maaf, setiap kali kamu mukul saya, berkali-kali kamu mukul, tiap kali satu pukulan itu tangan tidak lepas dari pipi saya, melainkan kamu sudah saya maafkan.
Itu tangan masih nempel sudah saya maafkan. Itu tangan masih nempel sudah saya maafkan. Wah, kata mereka para pendakwah yang sejati, orang-orang yang siap naruh nafsunya di telapak kaki jadi keset. Selama dia masih punya nafsu, masih mentuhankan nafsu, masih mentuhankan egonya dia, bagaimana dia akan mencicipi apa yang dicicipi oleh para pendakwah yang luhur, yang mulia tersebut, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Pengabdian kita untuk Allah, bukan untuk nafsu. Walidzalik berkali-kali guru kami Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menekankan, mendoktrin kepada kita. Kita enggak ngajak kepada partai, kita enggak ngajak kepada calon tertentu, kita hanya ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak dalam posisi untuk mencari permusuhan kepada kelompok tertentu, kepada siapapun juga. Kita ngajak semua orang, semua partai, semua calon, semua kelompok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwahnya mereka enggak dengan cacian, enggak dengan makian, tapi dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Saat diperlukan jidal, jadilhum billati hi ahsan. Enggak kena dijidal dengan ahsan, ya udah tinggalkan. Enggak berjidal kecuali dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wa hakadha, mereka orang yang kalau diganggu tahu bagaimana bersikap dengan sikap-sikap yang disebutkan tadi. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badihatan haba idza da'ahu al-miskin ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala berucap yang hak walaupun itu pahit. Ada orang berprasangka berucap yang hak walaupun itu pahit, ya ucapin deh kata-kata ya, yang keras, yang kasar, cacian, makian, itu bukan hak. Cacian, makian batil. Nabi bilang gulil hak, ucapkan yang hak, bukan gulil batil. Cacian, makian, provokasi, kizib, fitnah, itu batil, bukan hak. Sifatnya Nabi ya gulul hak walau kana murra, berucap yang hak walaupun itu pahit. Pahit buat siapa? Pahit buat dirinya sendiri dengan resiko yang dia telan. Pil pahit yang dia telan, dibully orang, diputus orang, diganggu orang, ya gulul hak walau kana murra. Wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra, enggak memendam kedengkian, kebencian atau niat buruk kepada satu muslim pun juga. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kalau bisa nolong orang yang paling jauh mereka tolong. Hatta al-kafir mereka berharap untuk masuk dalam surganya Allah taala. Ta'rif Allah taala yata'abbad, memerintahkan Nabi Musa yatagarrab ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Tahu bentuk ibadatnya apa? Berprasangka baik kalau Fir'aun bakal jadi orang benar. Nabi Musa, ibadatnya dia mengabdi, bentuk mengabdiannya kepada Allah Ta'ala dengan berprasangka baik kalau Fir'aun bakal jadi orang benar. Berharap, pengen Fir'aun jadi benar. Allah, siapa yang ngajarin? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, "Qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar yakhsha." Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia menjadi sadar dan takut kepada Allah Ta'ala. Disuruh berprasangka, ini orang bakalan takut, bakalan sadar. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Tanyakan, kamu mau gak untuk sadar, untuk takut, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempuhkan kita di jalannya mereka. Ini kota Lombok, kotanya ulama, kotanya santri, pulaunya para santri. Ini pulaunya 1000 masjid, bukan cuma pulau 1000 masjid, akan tetapi berapa ribu pesantren yang lahir dari tempat-tempat yang semacam ini, dari pulau ini. Para santri-santri yang menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, menyebarkan daripada ilmu-ilmu para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan kita, jaga persaudaraan kita, dan jadilah kita kunu ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sambut Ramadan dengan hati yang bersih, dengan fikiran yang bersih, dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang mengembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala rahmati para pendahulu-pendahulu kita di tempat ini, para ulama, para masyayikh alladzina nasyarul Islam fi hadzal balda al mubarakah. Rabbana ighfir lahum yarhamhum yu'li darajatihim fil jannah yasluk bina masalik haula'il awliya wal asfiya wal adqiya
رجال إلى الرحمن ساروا بحمة على الصدق والإخلاص من غير عائق فنالوا الذي كل المطالب عنده فلله من عيش كريم ورائق دنو وتقريب وأنس بحضرة مكرمة في منتهى كل سابق. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله معهم وفيهم وفي دائرتهم في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا ربنا يا رب فالحقنا بهم يا ربنا يا رب فالحقنا بهم يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا فيما مضى من رجب وما بقي من شعبان، بلغنا رمضان، عنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام، راضنا باليسير من الطعام والمنام، وبارك لنا في الأوقات في الساعات وفي الأنفاس برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.